kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Suara Yueli jatuh dan orang-orang yang agak jauh tampaknya tahu bahwa situasinya salah. Jadi mereka pergi. Dewa pertempuran bintang 7 ketika mereka melihat Susiuran yang tidak berani bergerak, dia tahu bahwa dia harus berhenti dan tidak berani bertindak gegabah. Beberapa dewa pertempuran bintang 5 dan 6 di belakang merasa tidak nyaman. Mereka tidak tahu seberapa kuat wanita berwajah imut di depan mereka. Bahwa sebagian besar dari mereka tidak bergerak. Hanya ada beberapa di ujung yang jauh dan sosok mereka mundur dengan cepat. Beberapa idiot. Susiuran mendengar suara angin bertiup dari belakang. Dan ketika dia mendengus dingin, sosok yang duduk bersila di sabit dewa kematian tiba-tiba menghilang. Cahaya hitam melonjak dan jatuh pada sosok yang akan pergi. Tubuh mereka terpotong di tengah. Jeritan kesakitan dipancarkan dari mereka. Ketika semua orang melihat adegan ini, hati mereka melonjak dan Susiuran tidak terkecuali. Perasaan gelisah yang kuat ini datang dari wanita yang memegang sabit kematian di depannya. Jadi, Susiuran tidak punya ide untuk melawan. Terlebih lagi, setelah Susiuran melihat sosok yang berdiri di sampingnya, ekspresi wajahnya kembali membeku. Bukankah ini dari istana ular, Fujisawa, dan yang lainnya? Mungkinkah mereka juga disandra? Susiuran bergumam dalam hatinya. Pada saat ini, wajah orang-orang di istana ular pahit dan mereka tidak punya pikiran untuk membuat kesalahan. Ada 2 dewa pertarungan bintang 7 tahap akhir dari istana ular. Dan bahkan mereka telah menjadi tahanan. Seberapa kuat wanita ini? Hati Susiuran bergetar dan matanya tidak bisa menahan diri untuk menatap Yueli. Setelah Yueli memusnahkan beberapa orang yang ingin melarikan diri, dia kembali ke samping Xiaoyan dan yang lainnya lagi. Dia melihat semua orang, tetapi mata merah mudanya memancarkan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Didominasi semacam ini membuat semua orang tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke mata Yueli. Ayah dan ibu, berapa lama kamu akan saling berpelukan? Apakah kamu tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini dulu? Dan Anda terus berbicara tentang cinta? Yueli berkata dengan marah ketika dia melihat keduanya yang saling berpelukan. Xiaoyan dan Sun-er terkejut karena malu dan kemudian mereka berpisah. Tetapi Sun-er masih meringkuk di lengan Xiaoyan dan lengan Xiaoyan juga melingkari Sun-er. Yueli juga menampar keningnya. Kalian sudah cukup, tidak perlu menunjukkan cintamu di depan putrimu. Ini akan membuatku terlebih seperti kecelakaan. Yueli cemberut sebagai protes. Aku sangat merindukan kalian berdua. Saat ini aku merasa seperti sedang bermimpi. Aku tidak siap sama sekali. Agak tidak terduga untuk bertemu tiba-tiba. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Saya membawa ibu ke sini untuk berlatih dan ibu Sun-er berlatih keras. Setelah memikirkannya, tempat ini cukup cocok. Jadi, saya datang ke sini. Setelah memasuki surga pembantaian, saya mendengar tentang nama ayah. Jadi, saya datang untuk mencarimu, kata Yueli. Setelah Xiaoyan memandang Sun-er yang ada di samping, merasakan fluktuasi, Sun-er bahkan menerobos ke dewa pertempuran. Ibu Sun-er benar-benar bekerja keras untuk ayah. Dia hanya ingin kembali ke sisi ayah dan membantu ayah. Yueli melanjutkan. Wajah cantik Sun-er memerah.
dan Xiaoyan tiba-tiba menatapnya dengan mata tertekan. Dia tahu betul betapa sulitnya menjadi dewa pertempuran. Terlebih lagi, ketika dia datang ke tempat seperti Savatian, dia memaksa dirinya untuk membuat kemajuan gila dalam kultivasi. Xiaoyan tahu bahwa Sun Er memiliki ketekunan, tetapi dia masih harus berusaha terlalu keras untuk mencapai titik ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Guru Tiansang dan Yueli. Mereka telah banyak membantu saya. Jika tidak, dengan kemampuan saya, tidak mungkin untuk menerobos ke dewa pertempuran. Tetapi, meskipun saya telah bekerja keras, tampaknya saya masih memiliki kesenjangan denganmu. Sun Er berkata dengan senyum masam. Xiaoyan dengan lembut menepuk dahi Sun Er. Nisi, kamu sudah sangat kuat sekarang. Xiaoyan berkata dengan marah. Bagi kebanyakan orang di dunia, menjadi dewa perang sangat tidak mungkin dicapai. Alasan mengapa Xiaoyan tumbuh begitu cepat adalah telah banyak mendapat bantuan. Kecepatan kultivasi Sun Er sudah sangat menakutkan dan itu tidak bisa dipercaya. Tentu saja, ini juga dalam konteks dunia bawah yang begitu besar dan keberadaan Raja Tiansang dan Yueli secara alami membuat jalur kultivasi Sun Er jauh lebih mulus daripada Xiaoyan. Hanya saja, masih ada banyak kesulitan yang harus ditembus untuk menerobos dewa pertempuran. Meskipun hanya dewa pertempuran bintang 1, setidaknya ia telah melangkah ke jajaran dewa pertempuran. Ayah, apa yang akan saya lakukan? Apakah saya perlu membunuh mereka semua? Yueli berkata. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekitar mata orang-orang tiba-tiba menyusut dan tubuh mereka terkejut. Dengan satu kalimat langsung membunuh hati mereka. Saya tidak perlu membunuh mereka semua, tapi semua orang telah merawat saya dengan baik kali ini. Namun, jika saya membiarkan mereka pergi seperti ini, itu akan terlalu banyak. Jadi, mereka harus membayar sesuatu. Xiaoyan berkata perlahan. Apa maksud ayah? Yueli tidak mengerti. Begitu juga semua orang. Sumber daya langka sekarang, dan biaya mengejarnya sampai sekarang cukup besar. 1 miliar divini origin key, jika ada kristal sumber binatang kuno, itu bisa dihindari. Xiaoyan menunjukkan senyum di bibirnya. Pada saat ini, jika Anda tidak menghasilkan banyak uang, itu secara alami tidak sesuai dengan karakter Xiaoyan. Yueli juga tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu dan mengangguk setuju. Bagaimana jika aku tidak bisa mendapatkannya? Yueli bertanya lagi. Langsung bunuh saja. Semua orang bergidik ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dan mereka semua mulai mengobrak-ngabrik cincin mereka sendiri. 1 miliar pil ki asal ilahi bukanlah jumlah yang kecil. Dan hanya Dewa Bintang 7 yang dapat mengeluarkan 1 miliar ilahi pil ki asal. Dewa dan susiuran dari alam agung 7 cahaya. Dengan senyum masam, dia harus dengan patuh mengeluarkan 1 miliar pil divini origin key dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Melihat susiuran, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Mereka 1 miliar, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu harus menggandakannya, kata Xiaoyan. Karena susiuran mengejarnya sepanjang jalan. Jika Yueli tidak muncul, dia harus menggunakan klan dewa abadi dan klan iblis untuk menyelesaikannya. Untungnya, Yueli tepat waktu sekarang. Mendengar ini, susiuran segera menggerakkan otot-otot di sudut mulutnya dan menatap Xiaoyan. Perhatikan sikap dan matamu, kecuali jika kamu tidak menginginkan matamu lagi. Pada saat ini, Yueli dengan tangan berlipat di dadanya mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Momentum kuatnya langsung menghancurkan susiuran. Di bawah tekanan Yueli,
Mata Susiuran melunak lagi, menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia mengeluarkan kristal sumber dan memberikan kristal sumber yang berharga. Tapi Susiuran tahu bahwa saat ini mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika mereka melawan, saya khawatir mereka akan kehilangan segalanya. Sekarang mereka hanya bisa menahannya. Jika mereka kehilangan kekuatan, bahkan istana ular pun tidak bisa melakukan apa-apa, apalagi mereka. Dan mereka hanya bisa pasrah. Ayah, masih ada banyak orang yang tidak bisa mendapatkan 1 miliar pil Divine Origin Key. Apakah mereka semua harus terbunuh? Yueli berkata kepada Xiaoyan, sepertinya semua orang yang menunggu hanyalah gelombang sabit kematian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bunuh saja jika kamu mau. Tidak masuk akal untuk membunuh mereka atau tidak. Karena Divine Origin Key yang mereka miliki tidak cukup. Mari kita kumpulkan barang-barang berharga lainnya. Xiaoyan sama sekali tidak sopan. Biarkan Yueli membunuh mereka secara langsung yang sudah banyak toleransi. Semua orang menyatukannya dan mereka harus menawarkan semua barang berharga mereka satu persatu. Adapun apa mereka, selain dari bahan obat, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya. Mungkin akan lebih baik ketika Ding Yue menyortirnya dan dia akan memberitahu apakah itu berguna bagi Xiaoyan. Kebanyakan dari mereka adalah beberapa bahan seperti sumsum tulang binatang, darah jiwa, dan sejenisnya. Tetapi mereka memiliki beberapa nilai. Ayah, aku penasaran mengapa mereka mengejarmu? Yueli bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan berpura-pura dalam, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata perlahan, ini adalah cerita yang panjang, jadi mari kita singkat. Saya bertemu 2 binatang kuno, dan setelah mereka terbunuh, mereka akan merampok saya. Itu sebabnya mereka mengejar dan ingin membunuh kami sampai ke tempat ini. Semua orang tidak pergi setelah mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka semua mengangkat kepala dan segera menatap Xiaoyan dengan mata terbelalak dan ragu. Ada tanda tanya. Di seluruh kepala mereka saat itu, semua orang memiliki ekspresi yang sama. Ekspresi apa ini? Sebuah tamparan yang dibenarkan di wajah. Ayah, melihat ekspresi mereka sepertinya mengatakan kamu mencurinya, kata Yueli, menatap semua orang yang marah dan tidak berani mengatakan apa-apa. Haha, kata, mereka mengejar dan ingin membunuh ayahmu, bukan? Xiaoyan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yueli juga penuh keraguan. Pada saat ini, Yueli merasa sedikit simpati kepada semua orang. Xiaoyan akhirnya melepaskannya dan membiarkannya semua orang pergi. Semua orang dengan wajah hitam, dia melarikan diri dari sini dalam sekejap. Untuk semua orang ini adalah kerugian besar. Jika mereka mendapatkan kristal sumber, kemudian dijarah dan mereka menghela nafas untuk waktu yang lama, dapat dibayangkan betapa tidak berdayanya kelompok ini. Ayo pergi juga. Yueli menoleh dan melihat orang-orang di istana ular. Mendengar kata-kata Yueli, mata orang-orang di istana ular tiba-tiba menjadi cemerlang. Dan mereka berpikir untuk bisa melarikan diri dari cakar bibi ini. Tunggu! Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba berkata, siapa mereka? Xiaoyan bertanya. Sepertinya mereka disebut istana ular, kata Yueli. Oh, istana ular. Saya akan mencari mereka, tetapi saya tidak berharap untuk seberuntung itu. Jadi saya tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari mereka. Xiaoyan memandang beberapa orang, dan orang-orang ini tiba-tiba berdebar di dalam hati mereka. Mungkin agak sulit untuk pergi sekarang. Katakan padaku, mengapa kamu ingin menawarkan hadiah atas nyawaku?
Namun, jangan katakan itu balas dendam untuk Dong Senjie. Saya tidak ingin mendengar omong kosong semacam ini. Mereka bisa membiarkannya pergi, tetapi jika Anda berbohong, Anda hanya memiliki jalan buntu. Wajah Xiaoyan tenggelam. Xiaoyan tahu ketika dia mendengar nama itu, dari mulut mereka, dia pasti bisa mengetahui siapa sosok yang muncul pada saat terakhir membunuh langit. Dan mengapa dia menginginkan nyawa kelompok Xiaoyan. Beberapa banyak orang, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kepahitan. Tetapi jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, sekarang itu akan menjadi jalan buntu. Kami juga dipercayakan oleh orang lain, jawab pemimpin bernama Fujisawa. Siapa yang memintanya? Xiaoyan bertanya. Seorang tetua yang membunuh Fatian. Fujisawa tidak berbohong. Karena dia merasa bahwa iblis di depannya mungkin tidak lebih buruk dari para tetua yang tidak berani berbicara. Para tetua Fatian. Xiaoyan terkejut. Mengapa dia menyinggung para tetua Fatian? Dan mengapa para tetua yang ingin menyingkirkan mereka? Mungkinkah Dong Senjie memiliki hubungan yang lebih baik dengan para tetua Fatian hanya untuk balas dendam? Nama sefisiknya Tapu. Xiaoyan terus bertanya. Zhou Tai, jawab Fujisawa. Apa alasan pastinya? Xiaoyan bertanya. Alasan pastinya kami tidak mengetahui sampai saat ini. Kami juga diperintahkan untuk melakukan sesuatu dan kami berharap dewa akan menyelamatkan nyawanya. Fujisawa tersenyum pahit. Xiaoyan menatap Fujisawa. Surga pembunuh tidak akan pernah ikut campur dalam pertempuran apapun, apalagi mendukung kekuatan apapun. Kamu berbohong. Yueli tiba-tiba menatap Fujisawa dan berkata dengan tajam. Tuan Putri, saya tidak akan pernah berbohong. Memang, ini adalah pertama kalinya kami menerima perintah seperti itu. Dan kami telah berpartisipasi dalam pembunuhan langit beberapa kali. Jadi, saya hanyalah seorang penatua yang telah bertemu dengannya. Mengenai mengapa dia memerintahkan untuk membunuh Xiaoyan, untuk alasan pastinya kami benar-benar tidak mengetahuinya. Tetapi orang tersebut benar-benar salah satu tetua yang membunuh langit. Fujisawa segera menjelaskan. Yueli menatap Fujisawa dan begitu pula Xiaoyan. Zhou Tai, nama yang sangat asing dan saya tidak menyinggung Panatua Fatian. Mengapa Anda memerintahkan saya untuk membunuh saya? Dan bahkan menggunakan begitu banyak kekuatan. Saya khawatir tidak mudah untuk datang ke sini. Mungkin mereka benar-benar tidak tahu. Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Lupakan saja, biarkan mereka pergi. Ada beberapa hal yang tidak perlu diperiksa. Apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Saya percaya akan butuh waktu lama untuk memahami mengapa. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata. Fujisawa mendengar kata-kata itu, menarik napas dalam-dalam dan dia melipat tinjunya ke arah Xiaoyan dan Yueli. Fujisawa memimpin timnya bersiap untuk pergi, tetapi sesaat setelah pergi, suara Xiaoyan terdengar lagi. Tunggu sebentar. Sosok Fujisawa berhenti, lalu berbalik. Melihat senyum di wajah Xiaoyan, dia langsung mengerti maksud Xiaoyan dan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan 1 miliar pil ki asal ilahi dari cengkeraman. Panen kali ini tidak kecil. Xiaoyan melihat selusin cincin di tangannya. Senyum cerah muncul di wajahnya. Dewa cahaya asal ki dan hampir memperoleh 10 miliar ditambah yang sebelumnya. Xiaoyan sekarang memiliki lebih dari 20 miliar Divini Origin Ki di tangannya. Wu Shen tidak bisa menahan senyum pahit. Dalam perjalanan ini, Xiaoyan dapat dikatakan telah mengambil banyak goresan, tetapi kali ini ada kesempatan. Tidak dapat dihindari untuk mengikis. Hampir semua dari mereka
dapat membeli hidup mereka sendiri di tangan Xiaoyan dengan pil Senjuan Qi. Peran Senjuan Qi dan masih sangat besar dengan peningkatan kekuatan. Setelah setiap pertempuran, hampir semuanya membutuhkan Senjuan Qi dan sebagai sumber pasokan Qi dan praktek meningkatkan fondasi origin Qi melalui Senjuan Qi dan pada dasarnya tidak disarankan karena ada terlalu banyak kotoran di Senjuan Qi dan Anda mungkin masih dapat mengandalkan Senjuan Qi dan setelah Anda baru saja dipromosikan menjadi dosen tetapi masih perlu disempurnakan. Justru karena inilah tempat-tempat seperti Savatian telah mengumpulkan begitu banyak dewa pertempuran. Bahkan jika itu menjadi sangat berbahaya karena persiapan untuk sumber daya, dewa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya masih diizinkan untuk mengambil resiko untuk meningkatkan lagi. Xiaoyan menyingkirkan semua pilki asal ilahi. Sekarang Xiaoyan paling khawatir tentang sumber kristal dari 2 binatang buas kuno yang dia rampok. Karena keadaan darurat pada saat itu, Xiaoyan mengambil kristal sumber hampir seketika. Setelah pergi, saya tidak punya waktu untuk memeriksa kristal sumber dengan hati-hati. Hanya pada saat ini, Xiaoyan mengeluarkan kristal sumber hanya untuk melihat 2 kristal sumber 7 warna bersinar terang di telapak tangan Xiaoyan dan 3 kristal sumber 4 warna. Hanya kristal sumber di tangan saat ini yang bisa disebut kristal sumber asli, yang mengandung sumber energi agung yang bahkan lebih kuat dari 100 buah roh sumber. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk berlatih dan memberi Wusen 3 kristal sumber 4 warna. Meskipun dia tidak memberi Wusen kristal sumber 7 warna, kristal sumber 4 warna sudah cukup bagus. Setelah mengambil sumber kristalnya, wajah Wusen penuh dengan senyuman. Untuk Wusen, diberi kristal sumber 4 warna sangat membantunya. Tentu saja, dia tidak akan pernah puas memikirkan tentang kristal sumber warna-warni di tangan Xiaoyan. Xiaoyan menyingkirkan kristal sumber, dan saat dia melihat Sun Er, dia segera melunak dan sekali lagi membawa Sun Er ke dalam pelukannya. "Gadis bodoh, kamu telah banyak menderita," Xiaoyan bergumam dengan suara rendah. Setelah Sun Er mengikuti Raja Tianshang ke dunia bawah, Xiaoyan hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Sun Er. Jadi, mengapa Xiaoyan merindukannya? Dibandingkan dengan kakak Xiaoyan, apa penderitaan Sun Er? "Dengarkan Yueli," kata Sun Er. Matanya segera menjadi merah dan air mata mengalir di matanya. Dalam pertempuran bintang Hongmeng, Xiaoyan tewas dalam pertempuran. Jika permaisuri tidak menyelamatkan hidupnya tepat waktu, saya khawatir Xiaoyan sudah mati. Setelah mendengar berita itu, Sun Er tidak tahu berapa kali dia menangis pelan. Dan karena inilah Sun Er menjadi gila untuk berlatih. Dia tidak bisa lagi duduk diam. Dia bertekad untuk menjadi kuat, cukup kuat untuk membantu suaminya. Ketika Sun Er memberitahu Raja Tianshang tentang pikirannya, Tianshang juga terkejut. Lagi pula, dengan bakat Sun Er, dia tidak bereinkarnasi identitas orang tersebut, sehingga tidak ada ingatan dan bakat kebangkitan dapat mengandalkan upaya mereka sendiri untuk berkultivasi ke tingkat pertempuran abadi. Dan pertempuran abadi bintang 9 adalah batasnya. Adapun menerobos dewa perang, itu hampir tidak mungkin. Tetapi Sun Er tidak menyerah. Dia berlatih dengan panik dan dunia bawah tidak kekurangan sumber daya. Tetapi setelah menghadapi batas bakatnya, dia ingin terus berkultivasi dan meningkat. Dan kesulitannya tidak diragukan lagi. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya, yaitu menempatkan diri Anda dalam bahaya dan terus-menerus menerobos kehendak. Tubuh fisik adalah dunia pada akhirnya. Ini adalah kasus dengan Sun Er.
Dia menantang tentara dunia bawah dan binatang buas dengan kekuatan satu orang, dan telah melalui bahaya yang tak terhitung jumlahnya, bahkan hampir terbunuh. Yueli sangat tertekan tentang ini, tetapi kegigihan Sun Er tak terbendung. Yueli tidak mengerti apa itu cinta, tetapi dia melihatnya di mata ibunya. Demi cintanya, dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Kakak Xiaoyan, kamu benar-benar telah menempuh perjalanan jauh. Bisakah kamu benar-benar berhenti dan menemani Sun Er? Air mata jatuh dari sudut mata Sun Er. Dia tidak lagi merindukan Xiaoyan sepanjang waktu. Cinta itu abadi dari pernyataan Sun Er menyentuh Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan sedikit gemetar. Dia bisa memahami suasana hati Sun Er. Untuk pembangkit tenaga listrik di tahap dewa pertempuran, dengan berlalunya waktu mungkin menjadi acuh tak acuh, karena dia memiliki umur yang sangat panjang. Tapi bagi manusia, waktu itu sepi dan setiap orang perlahan akan menjadi dirinya sendiri. Xiaoyan tidak pernah ingin berhenti. Kultivasi adalah jalan tanpa akhir. Mungkin Xiaoyan merindukan kekuatan, tetapi tidak dalam situasi saat ini untuk mengejar kekuasaan. Anak dan istrinya sendiri, Xiaoyan harus membuat pilihan di sepanjang jalan, dan akhirnya membuat hati orang-orang menjadi dingin. Tetapi Xiaoyan harus melakukannya lagi, dan alasan mengapa dia keluar justru karena di balik ini adalah keluarga yang dia harapkan siang dan malam.